Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi dari GKJ Condong Catur. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan atas segala berkat dalam bentuk apapun dalam kehidupan kami. Dan saat ini, sebelum kami menjalankan aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Semoga Roh Kudus-Mu akan menolong kami dan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu memberikan kekuatan pada kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, pada bulan Oktober ini memasuki bulan keluarga. Oleh karena itu, sesuai dengan renungan Sabdo Winedar terbitan Bapelsin, Badan Pelaksana Sinode, pada bulan ini diberi tema Keluarga yang Berkarya di Dalam Tuhan. Dan khusus hari ini, Jumat 2 Oktober tahun 2020, judul renungan adalah Allah itu subjek atau objek. Adapun nats renungan akan diambil dari kitab Yeremia 2 ayat 31 sampai dengan 32 yang akan dibacakan oleh Ananda Lisa, Jemaat Pra Remaja GKJ Condong Catur. Kepada adik Lisa dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia 31 sampai 32 yang demikian. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih adik Lisa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, pernahkah Bapak, Ibu, atau anak-anakku juga merasa berbahagia, senang, gembira, pokoknya senang banget? Mungkin karena putranya lulus sekolah atau kuliah dengan nilai yang sangat baik, atau karena anak-anak kita sudah mendapat pekerjaan, atau bagi anak muda karena sudah mendapatkan pacar, menemukan jodoh yang seiman, atau bagi keluarga muda karena mendapatkan momongan, dan lain-lain. Di sisi lain, pernahkah kita mengalami kesedihan yang luar biasa? Mungkin mengalami kegagalan, gak lulus-lulus kuliahnya, tidak segera mendapatkan pekerjaan, atau dalam situasi pandemik ini justru kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga karena terpapar COVID-19, dan lain-lain. Dua hal yang sering kita hadapi, senang atau sedih, bahagia atau menderita, sukses atau gagal. Dalam menghadapi dua hal ini, sesungguhnya kita sedang diuji. Bagaimanakah sikap kita saat kita senang, bahagia, sukses? Dan bagaimanakah sikap kita saat kita sedih, menderita, atau gagal? Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, judul renungan saat ini semoga tidak menimbulkan cibiran, karena sudah jelas bahwa semua manusia setuju bahwa Tuhan Allah itu bukanlah objek,
tetapi subjek. Teori dan pemahamannya memang demikian adanya. Kita semua percaya bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan alam raya dan seisinya. Dialah juga yang menata dan menguasai dunia ini. Semua yang terjadi di dunia ini selalu menjadi perhatiannya. Jelas, jika Tuhan Allah adalah subjek. Namun bagaimana dengan kenyataan praktis yang terjadi dalam kehidupan ini? Tuhan Allah sering hanya dianggap sebagai yang dikenai predikat. Dalam kehidupan kita, Allah sering hanya kita jadikan objek semata. Seakan Ia kita gunakan saat kita membutuhkannya. Saat kita meminta pertolongan. Saat kita mengaduh. Meminta berkat, menjadi tempat pertama saat kita tak punya apa-apa dan saat terdesak oleh himpitan kehidupan. Dan saat seperti itulah manusia baru ingat akan Tuhan. Inilah yang sebenarnya jikalau dalam hidup ini kita menganggap Tuhan sebagai objek, bukan subjek. Demikian yang terjadi dalam pengalaman hidup bangsa Israel kala itu. Di saat bangsa ini hidup dalam kelimpahan, bangsa Israel berpaling dan meninggalkan Tuhan Allah. Bangsa ini merasa dapat menghidupi sendiri bangsanya dengan berbagai daya yang dimilikinya. Mereka merasa merdeka, termasuk merdeka dari kekuasaan Allah, yang mereka rasakan seringkali sebagai beban hidup mereka. Namun di saat bangsa ini harus menghadapi bahaya dan tantangan yang berat, barulah bangsa ini mengingat dan kembali kepada Tuhan Allah dengan berbagai keluh kesahnya. Tuhan Allah hanya ditaati dan dihormati saat dibutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anakku sekalian, sebagai pengikut Kristus yang setia, marilah kita selalu takut dan hormat kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga Ia senantiasa kita tempatkan sebagai subjek dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan semesta alam, tolonglah kami agar kami senantiasa hormat dan takut akan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai subjek dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.